3, 2, 1. Good day everybody. Oke, di video ini kita akan bahas tentang skill 2 object of preposition ya, masih bagian structure yang ada di dalam buku The Complete Course for the TOEFL Test by Deborah Phillips. Materi ini dimasukkan ke dalam buku ini tentu karena cukup penting ya. Object of preposition sering mengecoh non-native speakers ketika mengucapkan bahasa Inggris, menulis dalam bahasa Inggris, tes-tes bahasa Inggris. Object of preposition berarti objek dari sebuah preposisi. Objeknya kita pasti sudah sangat familiar tentang subjek, objek, subjek, objek gitu ya. I watch a TV program on Monday morning misalnya. Oke, di kalimat ini ya, I itu kan sebagai subjek ya. Subjek itu sebelum ya. I watch. Jadi I itu subjek dari verb. Karena kalau subjek itu biasanya sebelum. Watch a TV program. Nah, TV program ini kan setelah. Nah, jadi setelah ini berarti disebutnya objek ya. Objek dari verb. Dari verb watch. Karena dia posisinya, karena TV program setelah watch. Ya, setelah verb watch. Oke. Nah, ini subjek objek. Jadi subjek itu sebelum, tapi kalau objek itu setelah. Nah, jadi I ini sebelum watch, I watch. Jadi I itu subjek dari watch. Sementara TV program, I watch a TV program. A TV program ini setelah watch. Jadi a TV program adalah objek dari watch ya. Nah, ini dasarnya. Nah, object of a verb. Object of a verb. Nah, kalau object of a verb itu berarti objek itu persis setelah verb. Nah, sementara yang sekarang kita bahas adalah object of preposition. Object of preposition. Berarti dia posisinya setelah preposisi. Ya, posisinya setelah preposisi. Object of preposition. Nah, contohnya misalnya on Monday. Nah, Monday di sini adalah objek dari preposisi on. Gitu, karena posisinya Monday ini setelah on, setelah preposisi on. Ini yang disebut dengan object of preposition. Oke, kita berpindah ke Word dokumen yang lain ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh preposition ya, macam-macam. Ada with, in, on, at, across, near, next to, ya, inside, beside, under, beneath, ya, underneath, above, dan sebagainya. Ya. Jadi itu semua disebutnya prepositions. Nah, kita bisa lihat with her mother. Her mother adalah object of preposition, ya, karena her mother adalah kata benda setelah preposisi with, gitu. Jadi her mother adalah objek dari with, bukan objek dari verb, ya, objek dari with. Near the school. Nah, the school di sini juga bukan subjek ya dari sebuah verb, tapi near the school. The school karena setelah near, jadi the school adalah objek dari near, ya, object of preposition. Nah, ini penting untuk dipelajari karena sering mengecoh ya, object of preposition ini sering mengecoh non-native speakers, sehingga ketika memilih jawaban ya dalam soal-soal TOEFL atau IELTS mereka salah gitu.
Nah, ini contohnya nih. Ketika subjek panjang gitu, kita mungkin bingung ya, banyak yang bingung. Nah, ini contohnya nih. On weekends, visitors in the city in a lovely park near the post office in the neighborhood across the new building between the two coffee shops. Nah, terus ada titik-titik. A range of different entertainments the city has to offer. Nah, kalau kayak begini kan kita harus bisa menentukan nih. Ya, dalam kalimat ini belum ada verbnya. Nah, verbnya apa nih? Tunggal apa jamak? Tunggal atau jamak? Nah, banyak yang sering terkecoh. Jadi, yang dilihat adalah persis sebelum titik-titik. Wah, shops, jamak gitu. Padahal ya, subjeknya bukan the shops ya. Yang mana subjeknya? Nah, caranya kita lihat preposisi ya. Jadi biar ketahuan mana objek dari preposisi, mana subjek dari verb. Gitu. Mana objek dari preposisi, mana subjek sebuah kalimat. Kita lihat. Nah, ini pertama on weekends. On weekends ya. Nah, ini ada on nih preposisi. Weekends ya. Berarti tentu nih weekends nggak mungkin subjek ya. Karena di depannya ada preposisi. Nah, biar mudah kita hapus aja gitu atau kita coret. Ya, gitu cara kita menganalisis. On weekends ya. Ini kan keterangan waktu kan on weekends setiap akhir pekan. Ini kita hapus biar mudah. Oke, langsung ada kata-kata visitors. Di depannya nggak ada apa-apa tuh, nggak ada preposisi. Ya kan? Karena tadi udah kita coret, kita hapus. Jadi mudah, visitors. Nah, jadi langsung ketahuan berikutnya in the city. Nah, city. City ini subjek dari preposisi in gitu. Ya, berarti city nggak mungkin sebagai subjek karena dia adalah preposisi dari in. Nah, ini biar gampang kita hapus aja nih in the city atau kita coret. Nah, kita hapus in the city ya, itu keterangan tempat. Berikutnya in a lovely park. Nah, ini ada preposisi lagi kan? In a lovely park. Park, nah itu juga nggak mungkin subjek karena dia berada setelah preposisi in. Oke, jadi in a lovely park. Jadi park adalah objek dari preposisi in. Biar mudah kita coret atau kita hapus lagi. Near the post office. Post office nggak mungkin sebagai subjek dari kalimat karena post office adanya persis setelah preposisi ya sebuah preposisi ya. Jadi ini adalah near the post office. Ini keterangan tempat lagi, kita hapus saja biar mudah. Oke. In the neighborhood. Dan the neighborhood nggak mungkin subjek ya karena dia adanya setelah preposisi in the neighborhood, keterangan tempat kita hapus saja lagi. Oke. Across the new building. Across the new building. Jadi the new building nggak mungkin sebagai subjek karena dia adanya persis setelah across preposisi ya. Jadi ini adalah object of preposition. Ini across the new building dan keterangan tempat kita hapus lagi. Between the two coffee shops. Oke, nah the two coffee shops juga nggak mungkin sebagai subjek karena dia adanya persis setelah preposisi between. Ya, jadi between the two coffee shops adalah keterangan tempat yang kita hapus. Udah mudah sekarang menentukan verbnya. Oke, visitors. Visitors adalah plural ya, jamak, sehingga verb yang kita butuhkan nanti adalah verb yang untuk subjek jamak. Begitu. Jadi kalau ada pilihan are atau enjoy atau enjoys, tentunya kita pilih yang enjoy. Ya. Atau cara lain, gimana cara kita menganalisis subjek ya kalau tanpa dicoret-coret atau tanpa dihapus-hapus. Oke, saya ulang.
Oke, caranya gini. Ini kan panjang nih, ya. Kita cari preposisi yang pertama. Jadi biasanya subjek itu terletak persis sebelum preposisi yang pertama. Nah, tapi kalau ini kan on weekends ya, on weekends, on weekends. Nah, on weekends ini ya nggak mungkin. eh, Weekends ini nggak mungkin subjek kan, jadi kita hapus nih. Nah, jadi begini nih. Visitors in. Nah, ini kan banyak nih. Ada in, terus ada in lagi, ada near. Oke. Nah, preposisi yang pertama adalah ini kan. Berarti subjek itu adalah persis sebelum ini, preposisi yang pertama, visitors gitu. Ya. Oke. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita lanjut ke video error analysis ya berikutnya.